satu surat ini dinamakan gajah karena ini menceritakan tentang gajah juga. Tidak hanya kiasan tapi gajah beneran. Anak-anak begini, dengarkan. Surat ini turun pas berbarengan ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Berarti Nabi ketika itu belum ada diturunkan. Ceritanya begini. Ada seorang raja sangat terkenal dan sangat galak ya. Namanya raja siapa? Siapa yang mana? Raja Harun, tidak ada Raja Harun. Raja Abraha. Dihafalkan ya. Raja Abraha adalah raja yang sangat terkenal ketika itu yang hidupnya di Yaman. Yaman adalah kota atau negara bersebelahan dengan Mekah. Jadi bersebelahan. Suatu saat begini, Raja Abraha ini adalah raja, mohon maaf, ini dari kaum Nasrani. Kemudian dia membangun satu bangunan yang sangat besar namanya gereja di Yaman. Sangat besar sekali. Tetapi di sisi lain di Mekah juga ada bangunan yang sangat megah namanya Ka'bah. Lambat laun si Abraha ini, si raja ini melihat kenapa Mekah atau Ka'bah ini sering ramai dikunjungi, sedangkan gereja kok tidak. Pada waktu itu akhirnya timbullah kecemburuan oleh Abraha. Maka Abraha berencana dengan pasukannya untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Maka ketika ini mau dihancurkan Ka'bah, maka Abraha siap-siap menyerang Ka'bah dan menghancurkan, pergi ke Mekah dari Yaman. Pakai apakah pergi ke Mekah? Pakai kendaraan gajah. Jumlahnya berapa? Beribu-ribu, pinter ke? Tidak hanya satu, tapi beribu-ribu gajah dari Yaman ini pergi ke Mekah. Tujuannya apa? Menghancurkan Ka'bah. Anak-anak begini, ketika tentara dan Abraha ini pergi ke Mekah, maka orang-orang Quraisy tahu, loh, kayak Raja Abraha kok datang. Tetapi tidak bisa menghalau atau melawan karena pasukannya yang sangat sedikit dari kaum Quraisy dan untuk Abraha sangat besar sekali. Maka dia menyerah. Maka karena menyerah ini, maka Abraha justru tambah sombong. Wah, sebentar lagi Ka'bah akan rata dengan tanah. Anak-anak, disinilah surat Al-Fil ini turun dan peran Allah datang. Ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah, sudah di depan Ka'bah sana, ternyata Allah mengirimkan apa? Burung ababil. Anak-anak, kaum Quraisy sudah tidak bisa melawan karena jumlahnya sedikit, maka Allah mengirimkan burung ababil. Anak-anak, nanti saya terangkan. Burung ababil ini sejenis burung apa? Burung api. Medeni no. Burung ini adalah burungnya tidak besar. Ada tafsir mengatakan hampir mirip dengan burung walet kecil, tetapi sangat ganas. Maka anak-anak, saya terangkan artinya satu persatu. Nanti akan tahu burung ababil itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu, perhatikan kamu bagaimana tentara bergajah, bagaimana Allah itu memperlakukan terhadap tentara bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi taklil. Maka semua apa yang diusahakan akan menjadi sia-sia. Wa arsala alaihim tayron ababil. Maka Allah mengirimkan beberapa burung yang berbondong-bondong. Ababil itu bukan nama loh ya. Artinya di dalam kita itu berbondong-bondong. Berbondong itu jumlahnya satu atau dua? Banyak, satu kok berbondong gitu piye.
jumlahnya ribuan, datang hampir menutupi seluruh langit yang ada di atasnya itu. Anak-anak, abab tarmihim bihijarati min sijil. Burung itu membawa batu yang terbuat dari tanah yang campur api, jadi panas sekali. Dan setiap burung itu membawa 3 kerikil atau batu, ya. Satu diletakkan di paruhnya, paruh tahu nggak? Cucuke. Yang kedua dicengkram kedua tangannya. Jadi 3 batu setiap satu burung. Kemudian setelah di atas pasukan Abraha, burung itu melepaskan semua batu yang di bawahnya. Kemudian batu itu mengenai tentaranya dan Abrahanya dan gajahnya juga. Maka ayat terakhir bunyinya gimana? Faja'alahum ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Tahukah daun godong dipangan ular? Saya tak tanya, ular itu nek mangan daun langsung entek apa sidik-sidik? Langsung entek. Ini wedhus no. Sidik-sidik dikrokoti akhirnya habis. Bukan seperti kambing. Kalau kambing makan daun kremus entek, sapi kremus entek. Tapi ini semati ulat yang memakan daun atau daun yang dimakan ulat. Berarti anak-anak, semua tentara itu ketika kena batu tidak langsung mati, maka dia merasa kesakitan. Ada yang sampai luluh badannya sedikit-sedikit. Termasuk yang lolos dari medan tersebut, pulang pun tetap juga akan mati, karena sakitnya itu semakin hari semakin tambah parah. Kemudian termasuk Abraha itu sebenarnya lolos dari itu, tetapi akhirnya juga mati karena pernah kena batunya dan badannya tambah sakit, akhirnya mati. Itulah anak-anak, dan itu kejadian itu berbarengan dengan tahun gajah atau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, yang terakhir kesimpulannya, dengarkan, kesimpulannya adalah bahwa Ka'bah itu sampai kapanpun pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti itu walaupun nanti manusia pun sudah tidak mampu karena sebuah serangan, tetap Allah akan menjaganya. Itu anak-anak penjelasan dan tafsirnya. Sekarang mari kita hafalkan bareng-bareng surat Al-Fil sebanyak 3 kali, nggih.